Menghadapi sinar bulan, Ming Guangwu jatuh ke dalam perenungan jangka panjang. Tiba-tiba lupa pada saat ini membuat Ming Guangwu merasa sangat tidak nyaman. Dia menatap kosong ke bulan di atas kepalanya, mencoba menemukan petunjuk saat itu dari hal yang membuatnya berpikir sejenak. Hampir sepanjang hari, Ming Guangwu terdiam. Sampai suatu saat, Ming Guangwu mendengar suara setan di luar, dan mendengar bahwa mereka akan keluar untuk melakukan tugas hari ini. Dan ketika mereka berencana untuk makan besar, pada saat itu, Ming Guangwu merasa kedinginan. Tulang belakang. Sudah beberapa bulan sejak saya meminta sumber daya Galuh terakhir kali. Dia dulunya sangat mendesak, takut ras manusia yang tidak ada itu akan kelaparan. Tetapi sekarang setelah beberapa bulan berlalu, tidak peduli berapa banyak sumber daya yang dia timbun, ras manusia ini harus dimakan habis. Mustahil bagi Jia Luo untuk tidak menyadari hal ini. Jika dia disiagakan, landasan utama kemampuannya untuk mendapatkan kepercayaan Jia Luo tidak akan berguna. Hampir seketika, Ming Guangwu terbang menjauh dari Kam dan bergegas ke lorong luar angkasa tanpa izin siapapun. Ming Guangwu langsung kembali ke aula utama Jia Luo. Menghitung waktu, sudah waktunya bagi Jia Luo untuk menangani hal-hal sepele. Jadi dia bergegas ke aula utama. Biarkan Jia Luo distabilkan terlebih dahulu, dan dana yang tersisa dapat ditambahkan nanti. Mengandalkan statusnya saat ini, Ming Guangwu adalah orang pertama yang bertemu Jia Luo. Ming Guangwu, kamu kembali. Jia Luo berkata tanpa mengangkat kepalanya. Ming Guangwu melihat bahwa postur ini sepertinya bukan pertarungan dengan dirinya sendiri, jadi dia hanya berkata, Nasek Kang Bai telah mengambil kekuatan militerku, dan percuma aku tinggal di sana. Lebih baik kembali lebih awal untuk istirahat. Apalagi makanan untuk ras manusiaku hampir habis. Galuh tertegun sejenak. Sejak Jia Luo menyesuaikan sikapnya terakhir kali, dia sangat fokus dalam melakukan sesuatu, dan bahkan melupakan kelompok ras manusia Ming Guangwu. Setelah menghitung bahwa waktunya hampir habis, saya mengeluarkan cincin penyimpanan dengan santai. Baru-baru ini, keluarga besar telah bekerja dengan baik. Meskipun mereka tidak berkontribusi banyak, mereka akhirnya menyerahkan sebagian dari sumber daya mereka. Anda dapat menggunakannya terlebih dahulu, dan hubungi saya lain kali jika tidak mencukupi. Kamu telah menahan serangan zombie untuk waktu yang lama kali ini, dan kamu telah melakukan banyak pujian. Sumber daya dan hadiah di dalamnya jauh dari pujianmu, jadi lain kali kamu tidak perlu memintanya setelah kamu melakukannya. Kredit, Anda bisa pergi lebih awal. Ming Guangwu juga sopan, langsung mengambil cincin itu, lalu berbicara. Tidak apa-apa, aku akan pergi dulu. Jia Luo meletakkan hal-hal sepele di tangannya dan menatap Ming Guangwu. Menurutmu, apakah Nasek Kang Bai bisa menstabilkan barisan depan di sini? Setelah Ming Guangwu merenung sejenak, dia menggelengkan kepalanya dengan ragu. Kemajuan Nasek Kang Bai sangat cepat. Saya dapat merasakannya dengan jelas, tetapi juga tidak dapat disangkal bahwa Song Yi tidak melakukan yang terbaik sekarang, dan kekuatan bawahan Song Yi juga terus meningkat. Dibandingkan dengan saat saya menghadapinya, nasar tekanan pada umpan second akan lebih besar lagi. Itu terutama tergantung di mana batas pertumbuhan nasar Kang Bai berada. Song Yi dapat menahan waktu karena tidak ingin membunuh. Namun, menurutku Song Ta tidak akan memberi umpan nasar Kang terlalu banyak peluang. Jia Luo juga mengangguk sambil berpikir. Ya, nasar Kang Bai cukup agresif. Tapi sayangnya, dia lahir terlambat, dan aku tidak punya banyak waktu untuk melihatnya tumbuh selangkah demi selangkah. Namun, jika saya dapat menahannya untuk saat ini, itu akan memenuhi harapan saya. Faktanya, saya telah memikirkan satu hal selama periode waktu ini. Apakah evaluasi Feng Tianxing terhadap Nasser Kan Yi benar-benar setinggi yang dia perkirakan? Ming Guangwu tetap diam, mengatakan bahwa dia tidak tahu, dan tidak akan bertanya lagi. Jia Luo meraba-raba sepotong informasi di tangannya. Dan setelah lama terdiam, dia menghela nafas. Ming Guangwu, sejak apa yang terjadi pada Feng Tianxing terakhir kali, aku sengaja memindahkanmu dari medan perang itu. Itu adalah medan perang yang diperangi oleh Feng Tianxing. Risiko dan krisisnya tidak diketahui, tapi kali ini aku memindahkanmu kembali. Ada hal-hal lain daripada melucuti kekuatanmu. Aku telah menemukan stasiun Void di ujung dunia kita. Kupikir, dengan alasan aku tidak melakukan apa-apa, kamu adalah orang yang paling cocok untuk mengalahkan Void ini untukku dan mengkonsolidasikan fondasi hegemoniku. Aku, Jia Luo, bersumpah demi dao surga dengan kehormatan ras iblisku hari ini. Selama kamu Ming Guangwu tidak mengkhianatiku, aku akan memperlakukanmu sama dengan ras iblis lainnya, dan kamu akan dihargai atas jasamu. Jika Anda telah melakukan kesalahan, Anda akan dihukum ringan. Bagaimana kalau membantu saya? Ming Guangwu tertegun sesaat. Operasi macam apa ini? Alasan mengapa dia memaksa dirinya mundur dari pertempuran melawan Song Yi adalah untuk mempercayakan dirinya dengan hal-hal yang lebih penting, yang terkait dengan apakah Jia Luo dapat mempertahankan reputasinya saat ini. Dan dia juga bersumpah kepada Tia Dao, di bawah kesaksian Tia Dao, sumpah Jia Luo pada dasarnya dapat dipercaya,
dan tidak ada kemungkinan untuk melanggarnya. Artinya, selama dia melakukan apa yang dia lakukan dengan baik, dia tidak akan diperlakukan buruk di sini di Jialuo. Ras manusia di bawahnya juga tidak akan diperlakukan buruk. Setelah hening sejenak, Ming Guangwu mengangguk. Oke, karena kamu bersumpah demi surga, maka aku akan membantumu. Apakah kamu memiliki informasi yang sesuai tentang jumlah dan kekuatan kekosongan? Jialuo dengan santai memberinya setumpuk kertas tebal. Ini semua informasi yang bisa saya dapatkan. Berapa banyak orang yang Anda butuhkan? Berapa banyak orang kuat yang Anda butuhkan? Berapa banyak sumber daya? Dan berapa lama waktu yang dibutuhkan? Jika nyaman, Anda dapat memberitahu saya beberapa tenggat waktu, sehingga saya dapat membuat persiapan yang sesuai. Ming Guangwu melihat informasi di tangannya. Pada saat ini, dia juga harus mengagumi tekad Jialuo. Sebagai ras iblis, dia memanjakan dirinya sebagai ras manusia untuk tumbuh di bawah tangannya, dan bahkan menarik dirinya ke masalah inti. Dengan cara ini, dia adalah yang pertama di antara semua rekannya yang benar-benar menjadi orang kepercayaan Galuo. Dengan ras asing, dan ras asing dengan identitas yang meragukan berkumpul sebagai bawahan, mereka hanya mengandalkan dua hal. Salah satunya adalah perawatan yang sempurna, yang baru saja disumpah oleh Jialuo adalah jaminan untuk perawatan yang dijanjikan di masa depan. Dan yang lainnya penuh pesona pribadi. Dia, Jialuo, memiliki kepercayaan diri untuk menyatukan dirinya menjadi adik laki-lakinya. Apa pilihan yang mendominasi? Sejenak, Ming Guangwu malah tergoda. Karena melihat manfaat tersebut, tidak sulit bagi umat manusia untuk menginginkan ruang hidup sendiri. Selama Jialuo masih ada, selama dia masih ada, inilah waktu terbaik bagi umat manusia untuk berkembang kembali. Tapi ide itu akhirnya ditinggalkan. Bukan karena Jialuo tidak melakukannya dengan cukup baik, tetapi karena Ming Guangwu melihat sesuatu yang tidak ada pada ras manusia di bawah komandonya dari Feng Ming dan ras manusia itu. Harap. Itu adalah harapan untuk masa depan, harapan untuk menjadi penguasa dunia lagi. Ide-ide ini, hal-hal ini, jelas bukan sesuatu yang dapat diperoleh saat hidup di bawah pagar, dan Ming Guangwu lebih jelas dari siapapun tentang pengejaran harapan mereka yang penuh semangat. Antara dunia bebas dan sangkar indah, Ming Guangwu memilih yang pertama untuk ras manusianya.